Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad menyebut sejumlah negara telah menawarkan bantuan untuk mencari kapal selam KRI 402 Nanggala. Salah satunya adalah dari Singapura. Dan saat ini kita telah tersambung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Pak Tommy, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Ya, Pak Tommy, kita tahu kemarin bahwa kapal rescue MV Swift sudah berlayar dari Singapura menuju ke sekitar perairan Bali. Apakah ada update, Mas? Kira-kira akan sampai di Bali kapan dan seperti apa rencananya? Ya, Menteri Pertahanan Singapura Eng Heng langsung juga memang memerintahkan kepada tentara Angkatan Laut Singapura untuk segera mengirimkan kapal pencari kapal selam ini dan sudah berangkat. Sekarang kapalnya diperkirakan berada di sekitar Palangkaraya. Jadi harapannya adalah Sabtu pagi kapal MV Swift itu sudah tiba di perairan Bali dan langsung melakukan operasi. Dan tim kru yang dikirimkan di kapal MV Swift itu adalah kru yang sangat lengkap dengan semua awak yang memang selama ini mempunyai kemampuan untuk search and rescue. Bahkan ada tim dokter, khususnya tim dokter yang nanti akan menangani persoalan hiperbalik. Jadi kita tahu tekanan di dalam kapal selam itu akan membuat kondisi tubuh dari kru itu akan sangat fragile dan kemudian harus didekompres, dan kapal MV Swift itu punya kemampuan untuk hiperbalik itu. Ini yang saya kira menjadi sangat penting. Dan yang kedua, nanti ada kapal yang bisa menjadi kapal selam yang turun akan menjemput semua kru yang ada di dalam. Ini juga nanti satu persatu akan diangkat ke atas dan kemudian masuk dalam hiperbalik. Di sistem hiperbaliknya itu kapasitasnya bisa 40 orang. Dan sekali lagi membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil. Sekali lagi Menhan Singapura sudah menegaskan bahwa kapal MV Swift akan berupaya secepat yang bisa dilakukan untuk sampai ke lokasi, dan Menhan Singapura sudah menegaskan Singapura akan melakukan upaya yang terbaik untuk membantu menyelamatkan semua awak yang ada di dalam kapal selam Nanggala ini. Baik, Pak Tommy, kemarin kita juga mendapat informasi bahwa ada 3 personel dari tentara Singapura yang juga sudah berangkat lebih dahulu dan sekarang sudah ada di Bali. Mereka ini tugasnya apa dan bagaimana kondisi terakhir, Pak Tommy? Jadi ketika Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono meminta bantuan kepada Angkatan Laut Singapura, itu ada 2 tim yang berangkat. Pertama adalah jam 5 sore itu berangkat semua kru di dalam kapal pencari kapal selam MV Swift. Dan yang kedua adalah ada 1 tim terdiri dari 3 orang yang kemarin atau hari Rabu malam langsung juga kita keluarkan visa untuk datang ke Jakarta. Tiba hari Rabu pukul 11 malam di Soekarno-Hatta, dan Kamis pagi 3 perwira menengah itu sudah ada di Bali. 3 orang itu adalah 1 mempunyai pengalaman sebagai komandan kapal selam, yang 1 lagi adalah yang kedua itu adalah selama ini menangani untuk komandan operasi di kapal selam. Yang ketiga itu adalah dokter. Nah, ini nanti 3 orang ini kemudian akan bergabung dengan tim pencari dari TNI Angkatan Laut untuk sama-sama bekerja bagaimana kemudian kalau sudah atau
bisa dilakukan komunikasi, nanti bisa dilakukan sekali lagi sharing untuk bagaimana penanganan yang perlu dilakukan di dalam kapal selam Nanggala. Jadi 3 orang perwira menengah itu sudah ada di Indonesia, sudah ada di Bali, dan sudah menjadi bagian dari tim itu. Yang sekarang kita tunggu adalah kapal MV Swift itu tiba di perairan Bali. Sekali lagi mudah-mudahan Sabtu pagi sudah tiba, kemudian bisa dengan cepat dilakukan pencarian di mana lokasinya. Begitu lokasi diketahui, maka ada kapal yang saya katakan Deep Search and Rescue 6 ini yang akan turun ke bawah untuk menjemput semua awak kapal itu untuk diangkat ke permukaan. Baik, apakah ada pengalaman sebelumnya, Pak Tommy, dari tim yang diberangkatkan Singapura ini dari MV Swift yang pernah melakukan upaya penyelamatan serupa di masa-masa yang lalu, dan bagaimana perjuangan mereka untuk melakukan itu, Pak Tommy? Ya, kalau kita tahu ketika Singapura mendapatkan kapal selam, memang terjadi accident, bukan hilang tapi. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Kalau yang sekarang ini kan dari operasi tiba-tiba putus kontak. Kalau yang di Singapura dulu itu adalah ada senggolan, tetapi kan tetap harus diselamatkan. Nah, sekali lagi di Asia Tenggara yang mempunyai kapal pencari atau penyelamat kapal selam itu ya hanya Singapura dan Malaysia. Nah, ini yang tentunya sekali lagi karena ini sudah dari tahun 2009 dan kita tahu Singapura secara rutin melakukan latihan, dan biasanya Singapura dan Indonesia juga selalu melakukan latihan bersama. Itu yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Singapura, bahwa hubungan antara Indonesia dan Singapura di bidang pertahanan itu sangat baik karena sering dilakukan joint exercise, baik itu untuk Angkatan Darat, untuk Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Berapa lama rencana operasi bantuan ini akan dilaksanakan Singapura untuk menemukan KRI 402 Nanggala ini, Pak Tommy? Nanti mereka begitu nanti tiba di Indonesia, semua di bawah komando dari TNI Angkatan Laut. Tentunya pencarian akan disesuaikan dengan penetapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Singapura berupaya membantu, sekali lagi yang kita harapkan kapal MV Swift itu mempunyai kemampuan untuk mencari kapal selam, tetapi setelah diketahui dia mempunyai satu kapal selam penyelamat yang bisa masuk ke bawah dan menjemput, karena di DSAR 6 itu juga mempunyai kemampuan untuk mendekompresi orang yang akan keluar supaya kemudian tekanannya tidak membahayakan bagi para awak. Kita tahu, Leo, tekanan di bawah laut itu sangat keras, besar sekali. Dan orang tidak bisa tiba-tiba dari kedalaman 700-800 meter naik ke permukaan. Dibutuhkan alat yang membuat tekanan itu bertahap dilakukan, dan DSAR 6 ini mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Nah, mengapa kemudian TNI Angkatan Laut meminta bantuan kepada Angkatan Laut Singapura untuk melakukan ikut pencarian? Karena mereka mempunyai alat yang dibutuhkan untuk mengangkat, sekali lagi, membawa awak yang ada di dalam kapal selam itu untuk naik ke permukaan tanpa harus mengalami tekanan yang bisa membahayakan dan mengancam jiwa dari para awak itu. Pak Tommy, kita berkejaran dengan waktu tentunya karena disebut-sebut bahwa kecukupan oksigen di dalam KRI 402 Nanggala hanya sekitar 72 jam, dan itu diperkirakan akan sampai besok hari Sabtu jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Apakah MV Swift ini bisa mencapai lokasi dalam batasan waktu itu atau bagaimana, Pak Tommy? Ya, sekali lagi yang tadi saya sampaikan, Menhan Singapura mengatakan MV Swift
akan berlayar secepat yang dia bisa lakukan. Jadi kita tentu harus terus berupaya karena harapan itu selalu ada dan kita harus yakin bahwa harapan itu ada. Yang kedua, kita harus percaya bahwa dalam kondisi seperti ini selalu juga ada keajaiban. Mudah-mudahan sekali lagi kita tentu semua berdoa bagaimana upaya dan kerja keras yang kita lakukan untuk menyelamatkan para kru 53 kru dari KRI Nanggala ini itu bisa kita lakukan dan kita tidak boleh putus semangat. Sekali lagi semua upaya terbaik sudah dilakukan. Kita bisa melihat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut juga telah mengerahkan semua kemampuan yang ada. Dan yang terdekat, Leo, memang adalah kapal MV Swift. Bantuan dari Malaysia ini baru berangkat, mungkin baru tiba hari Minggu. Jadi kita sangat berharap pada MV Swift ini karena itulah kapal penyelamat yang paling dekat dan paling cepat untuk bisa di lokasi dan mudah-mudahan bisa mencapai batasan yang memang bisa ditolerir. Itu yang disampaikan oleh Menhan Singapura bahwa mari kita berdoa dan kami akan berupaya sebaik mungkin untuk bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut menyelamatkan kru dari kapal selam Nanggala ini. Baik Pak Dubes, kita harus tahan dulu karena kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV dan kami masih terhubung lewat saluran Zoom dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Pak Tommy, kalau kita melihat teknologi di kapal MV Swift ini, disebut-sebut bahwa KRI Regal yang saat ini sudah ada di sekitar perairan Bali juga punya teknologi canggih untuk mendeteksi benda yang ada di dalam laut. Kalau melihat MV Swift ini, apakah memang Indonesia punya potensi untuk memiliki kapal yang sama begitu Pak Tommy untuk mengantisipasi kalau seandainya di kemudian hari ada insiden serupa atau memang tidak perlu? Bagaimana Pak Tommy? Ya, sekali lagi pengalaman ini tentunya harus membukakan mata kita bahwa Indonesia sekarang memiliki 8 kapal selam. 3 yang baru, 5 yang lama. Dan kejadian ini memang yang pertama kali dialami oleh kapal selam Indonesia. Yeah. Nah, dengan pengalaman ini tentunya harusnya menjadi menggugah kesadaran kita bersama. Industri strategis kita, PT PAL, harus memikirkan untuk bagaimana ke depan juga memiliki kapal seperti ini, bukan hanya untuk pencariannya, tapi untuk penyelamatannya. Yang tadi saya katakan, Deep Sea and Rescue 6 itu menurut saya sangat penting karena di SAR 6-nya Singapura ini itu bisa turun sampai kedalaman 500 meter deh. Dan yang kedua dia bisa bekerja selama 15 jam. Dan kalau kemudian sudah menemukan kapal selam itu, 3 kru di dalamnya itu bisa menyelamatkan satu arah itu adalah 17 penumpang. Jadi nanti kalau kapalnya sudah ditemukan, maka 53 itu akan 3 kali atau 4 kali pengangkutan, itu akan bisa kita angkat. Nah sekali lagi DSR 6 ini dia mempunyai teknologi yang untuk hiperbalik supaya kemudian tekanannya itu tidak membahayakan krunya. Ini hal-hal yang menurut saya sangat penting. Apakah Indonesia mempunyai kemampuan? Saya yakin teman-teman di PT PAL mempunyai kemampuan ini. Sekarang tinggal kita pikirkan harus ada anggaran yang kita siapkan dan kemudian harus kita gunakan. Sekali lagi kita bisa lihat kapal frigatnya Filipina dibuat oleh PT PAL. Jadi Indonesia mempunyai kemampuan dan sekali lagi karena kita negara maritim, kita negara kepulauan, memang kita sejak lama, sejak Bung Karno, kita sudah menetapkan bahwa kita harus memiliki industri perkapalan yang tangguh dan PT PAL merupakan salah satu andalan kita.
Baik, kita nantikan terus perkembangan update dari keberangkatan kapal MV Swift dan nanti kita juga akan mencari tahu bagaimana kerja penyelamatan yang akan dilakukan Pak Duta Besar Suryo Pratomo. Pak Tommy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, silakan Pak. Effort yang kita lakukan ini luar biasa sekali dan kerjasama di antara berbagai kementerian lembaga sangat erat sekali. Tadi malam Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah menyampaikan tadi berkaitan dengan clearance yang beliau tanyakan kepada yang terhormat anggota DPR Farhan. Clearance sejak kemarin sudah diselesaikan sehingga tidak ada masalah karena sekali lagi ini adalah misi kemanusiaan dan kita berupaya untuk melakukan yang terbaik dan mudah-mudahan Tuhan membantu upaya kita yang telah berupaya sekeras mungkin untuk bisa menyelamatkan 53 anggota awak kapal selam Nanggala. Terima kasih, Leo. Baik, kita aminkan itu. Terima kasih Pak Duta Besar Suryo Pratomo sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi.